Salam kesetia sosial. Oke teman-teman, kemarin kita sudah membahas tugas ketua, wakil ketua, bendahara, wakil bendahara, sekretaris, dan wakil sekretaris. Mari kita lanjut ke tugas bidang pendidikan dan pelatihan. Tugas bidang pendidikan dan pelatihan 1. Memiliki kewenangan, yakni menyelenggarakan segala aktivitas organisasi pengembangan sumber daya manusia yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan, mulai dari perencanaan hingga laporan. Yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab bidang pendidikan dan pelatihan, yakni mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan aktivitas, program kerja, dan pelaksanaan kebijakan organisasi dalam bidang pendidikan dan pelatihan, serta mempertanggungjawabkan kepada wakil ketua. Yang ketiga, tugas bidang pendidikan dan pelatihan. 1. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program kerja bidang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan visi dan misi organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi. Yang kedua, merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk disetujui oleh RPP. 3. Mendata aktivitas pendidikan dan pelatihan yang sudah ada untuk diteliti dan dikaji menjadi bahan pengembang lebih lanjut. 4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam pemberdayaan pemuda dan masyarakat pada umumnya. 5. Membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan aktivitas pendidikan dan pelatihan, khususnya bagi warga Karang Taruna maupun masyarakat pada umumnya. 6. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan-pelatihan. Yaitulah teman-teman, tugas bidang pendidikan dan pelatihan. Mari kita lanjut ke tugas bidang usaha kesejahteraan sosial. 1. Kewenangan. Kewenangan bidang usaha kesejahteraan sosial, yakni menyelenggarakan segala aktivitas usaha kesejahteraan sosial yang terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi Karang Taruna dalam pelaksanaan bantuan pelayanan dan rehabilitas sosial khususnya kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial yang biasa disingkat PMKS, mulai dari perencanaan hingga laporan. Kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab bidang usaha kesejahteraan sosial, yakni mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan aktivitas, program kerja, dan pelaksanaan kebijakan organisasi dalam bidang usaha kesejahteraan sosial, serta mempertanggungjawabkan kepada wakil ketua. Yang ketiga, tugas bidang usaha kesejahteraan sosial. 1. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program kerja bidang usaha kesejahteraan sosial atau PMKS sesuai dengan visi dan misi organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi. Yang kedua, merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk disetujui oleh RPP. Yang ketiga, mendata aktivitas bantuan, pelayanan, dan rehabilitasi sosial yang sudah ada untuk diteliti dan dikaji menjadi bahan pengembangan lebih lanjut. Yang keempat, menyelenggarakan aktivitas bantuan sosial dalam berbagai untuk seperti santunan dan bantuan,
maupun yang lainnya dalam momentum tertentu secara berkala. Yang kelima, membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan aktivitas pelayanan sosial terpadu kepada PMKS. Kita lanjut ke tugas bidang kelompok usaha bersama. Kewenangan bidang kelompok usaha bersama, yakni menyelenggarakan segala aktivitas pengembangan ekonomi yang terkait dengan kelompok usaha bersama dan koperasi Karang Taruna, mulai dari perencanaan hingga laporan. Yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab bidang kelompok usaha bersama, yakni mengordinasikan atau mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan aktivitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi. Serta mempertanggungjawabkan kepada wakil ketua. 3. Tugas kelompok usaha bersama. 1. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program kerja bidang kelompok usaha bersama sesuai dengan visi dan misi organisasi Karang Taruna untuk menjadi kebijakan organisasi. Yang kedua, merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk disetujui oleh RPP. Yang ketiga, mendata dan menginventarisir aktivitas kelompok usaha bersama yang sudah ada untuk diteliti dan dikaji menjadi bahan pengembangan lebih lanjut. Yang keempat, membangun kelompok usaha bersama dan koperasi untuk dikembangkan sebagai wirausaha atau kemandirian warga Karang Taruna. Yang kelima, membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan aktivitas kelompok usaha bersama dan koperasi. Itu adalah tugas bidang kelompok usaha bersama. Mari kita lanjut teman-teman ke tugas bidang kerohanian dan pembinaan mental pengurus Karang Taruna. 1. Kewenangan bidang kerohanian dan pembinaan mental, yakni menyelenggarakan segala aktivitas organisasi pengembangan sumber daya manusia yang terkait dengan kerohanian dan pembinaan mental, mulai dari perencanaan hingga laporan. Yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab bidang kerohanian dan pembinaan mental, yakni mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan aktivitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi dalam bidang kerohanian dan pembinaan mental, serta mempertanggungjawabkan kepada wakil ketua. Yang ketiga, tugas bidang kerohanian dan pembinaan mental. 1. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program kerja bidang kerohanian dan pembinaan mental sesuai dengan visi dan misi organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi. Yang kedua, merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran setiap kegiatan untuk disetujui oleh RPP. Yang ketiga, mendata dan menginventarisir aktivitas kerohanian dan pembinaan mental yang sudah ada untuk diteliti dan dikaji menjadi bahan pengembangan lebih lanjut. Yang keempat, menyelenggarakan pembinaan dan pendampingan dalam rangka melalui aktivitas di bidang kerohanian dan pembinaan mental, baik secara temporer maupun rutin, melalui lembaga-lembaga keagamaan,
perkumpulan keagamaan remaja yang bersifat koordinatif. Yang kelima, membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan aktivitas kerohanian dan pembinaan mental, khususnya bagi warga Karang Taruna maupun masyarakat pada umumnya. Yang keenam, menyelenggarakan peringatan hari-hari besar keagamaan. Itulah tugas-tugas bidang kerohanian dan pembinaan mental. Tugas bidang olahraga dan seni budaya. Sebelum kita lanjut ke tugas bidang olahraga dan seni budaya, mari klik tombol subscribe serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan tentang berita-berita Karang Taruna. Oke teman-teman, mari kita lanjut. Kewenangan bidang olahraga dan seni budaya, yakni menyelenggarakan segala aktivitas organisasi pengembangan sumber daya manusia yang terkait dengan olahraga dan seni budaya, mulai dari perencanaan hingga laporan. Yang kedua, tanggung jawab bidang olahraga dan seni budaya, yakni mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan aktivitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi dalam bidang olahraga dan seni budaya, serta mempertanggungjawabkan kepada wakil ketua. Yang ketiga, tugas bidang olahraga dan seni budaya. 1. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program kerja di bidang olahraga dan seni budaya sesuai dengan visi dan misi organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi. Yang kedua, merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk disetujui oleh RPP. Yang ketiga, mendata dan menginventarisir aktivitas olahraga dan seni budaya yang sudah ada untuk diteliti dan dikaji menjadi bahan pengembangan lebih lanjut. Yang keempat, menyelenggarakan pembinaan dan pendampingan dalam rangka melalui aktivitas di bidang olahraga dan seni budaya, baik secara temporer maupun rutin melalui klub-klub dan sanggar-sanggar seni budaya. Yang kelima, membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan aktivitas olahraga dan seni budaya, khususnya bagi warga Karang Taruna maupun masyarakat pada umumnya. Yang keenam, menyelenggarakan kegiatan pekan olahraga dan seni secara berkala. Itulah tugas bidang olahraga dan seni budaya. Mari kita lanjut ke tugas bidang lingkungan hidup. Tugas bidang lingkungan hidup. 1. Kewenangan bidang lingkungan hidup, yakni menyelenggarakan segala aktivitas produktif yang terkait dengan pemeliharaan lingkungan hidup, mulai dari perencanaan hingga laporan. Yang kedua, tanggung jawab bidang lingkungan hidup, yakni mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan aktivitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi dalam bidang lingkungan hidup, serta mempertanggungjawabkan kepada wakil ketua. 3. Tugas bidang lingkungan hidup. 1. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program kerja di bidang lingkungan hidup sesuai dengan visi dan misi organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi. Yang kedua, merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk disetujui oleh RPP.
Yang ketiga, mendata dan menginventarisir aktivitas lingkungan hidup yang sudah ada untuk diteliti dan dikaji menjadi bahan pengembangan lebih lanjut. Yang keempat, menyelenggarakan pembinaan dan pendampingan dalam rangka memelihara dan mengembangkan melalui aktivitas di bidang lingkungan hidup, baik secara temporer maupun rutin. Yang kelima, membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan aktivitas lingkungan hidup, khususnya bagi warga Karang Taruna maupun masyarakat pada umumnya. Kita lanjut ke tugas bidang hubungan masyarakat dan kerjasama kemitraan. 1. Kewenangan. Kewenangan bidang hubungan masyarakat dan kerjasama kemitraan yakni menyelenggarakan segala aktivitas organisasi yang terkait dengan pelaksanaan fungsi hubungan masyarakat dan kerjasama kemitraan, mulai dari perencanaan hingga laporan. Yang kedua, tanggung jawab bidang hubungan masyarakat dan kerjasama kemitraan, yakni mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan, aktivitas program kerja, dan pelaksanaan kebijakan organisasi dalam bidang hubungan masyarakat dan kerjasama kemitraan, serta mempertanggungjawabkan kepada wakil ketua. Yang ketiga, tugas bidang hubungan masyarakat dan kerjasama kemitraan. 1. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program kerja bidang hubungan masyarakat dan kerjasama kemitraan sesuai dengan visi dan misi organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi. Yang kedua, merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk disetujui oleh RPP. Yang ketiga, mendata dan menginventarisir aktivitas hubungan masyarakat dan kerjasama kemitraan yang sudah ada untuk diteliti dan dikaji menjadi bahan pengembangan lebih lanjut. Yang keempat, menyelenggarakan aktivitas publikatif dan promotif dalam rangka memperkenalkan organisasi dengan berbagai program dan perspektif, hingga maupun membentuk opini publik yang menguntungkan bagi organisasi. Yang kelima, membangun hubungan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan aktivitas hubungan masyarakat dan kerjasama kemitraan, khususnya bagi warga Karang Taruna maupun masyarakat pada umumnya. Yang keenam, bertindak selaku juru bicara organisasi yang berwenang menjembatani kepentingan organisasi dengan pihak pers maupun masyarakat. Yang ketujuh, menyelenggarakan kegiatan gerakan masyarakat dalam bidang komunikasi. Oke teman-teman, sampai di sini perbincangan kita. Itu adalah tugas-tugas struktur organisasi Karang Taruna. Nanti akan kita lanjut cara membentuk Karang Taruna di tingkat RT, RW, maupun desa.